surplus konsumen, dan surplus produsen. yuk simak videonya, let's go! Yang pertama, integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Selanjutnya, kaidah-kaidah integrasi tertentu. Yang pertama, integral batas bawah B batas atas A fx dx sama dengan fx batas bawah B batas atas A sama dengan fa dikurangi fb. Contoh, integral batas bawah 2 batas atas 5x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 1/4 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 156,25 dikurangi 4 sama dengan 152,25. Nah, untuk 1/4 x pangkat 4 ini dihasilkan dari rumus integral x pangkat n dx sama dengan 1/n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. Sehingga integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 1/4 x pangkat 4. Yang kedua, integral batas bawah A batas atas A fx dx sama dengan 0. Di sini jika batas bawah batas atas angkanya sama, maka hasilnya adalah 0. Contoh, integral batas bawah 5 batas atas 5 x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 5 batas atas 5 sama dengan 1/4 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 156,25 dikurangi 156,25 sama dengan 0. Yang ketiga, integral batas bawah B batas atas A fx dx. Kemudian, batasnya ini dibalik maka ditambahi tanda negatif di depannya, sehingga hasilnya negatif integral batas bawah A batas atas B fx dx. Contohnya, integral batas bawah 2 batas atas 5x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 1/4 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 156,25 dikurangi 4 sama dengan 152,25. Kemudian batasnya ini dibalik, maka negatif integral batas bawah 5 batas atas 2x pangkat 3 dx sama dengan negatif 1/4 x pangkat 4 batas bawah 5 batas atas 2 sama dengan negatif 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 5 pangkat 4 sama dengan negatif 4 dikurangi 156,25 sama dengan negatif dengan negatif 152,25, maka hasilnya 152,25. Integral batas bawah B batas atas A K dikali fx dx sama dengan K dikali integral batas bawah B batas atas A fx dx. Integral batas bawah 2 batas atas 5 8x pangkat 3 dx sama dengan 8 dikalikan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 8 dikalikan 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 2 pangkat 4 sama dengan 8 dikalikan 156,25 dikurangi 4 hasilnya 1218. 8 integral batas bawah 2 batas atas 5 x pangkat 3 dx sama dengan 8/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 8 dikalikan 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 2 pangkat 4 sama dengan 8 dikalikan 156,25 dikurang 4 sama dengan 1218. Perhatikan koefisien di belakang tanda integral dapat dimajukan ke depan. Integral batas bawah B batas atas A fx ditambah gx dikalikan dx sama dengan integral batas bawah B batas atas A fx dx ditambah integral batas bawah B batas atas A gx dx. Contoh, integral batas bawah 2 batas atas 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dx sama dengan integral batas bawah 2 batas atas 5 x pangkat 3 dx ditambah integral batas bawah 2 batas atas 5 6x pangkat 2 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 ditambah 2x pangkat 3
batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 2 pangkat 4 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 156,25 dikurangi 4 ditambah 150 dikurangi 16 sama dengan 286,25. Integral batas bawah C batas atas B fx dx ditambah integral batas bawah B batas atas A fx dx sama dengan integral batas bawah C batas atas A fx dx. Contoh integral batas bawah 0 batas atas 2 x pangkat 3 dx ditambah integral batas bawah 2 batas atas 5 x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 0 batas atas 2 ditambah 1/4 x pangkat 4 batas bawah 2 batas atas 5 sama dengan 1/4 2 pangkat 4 dikurangi 1/4 0 pangkat 4 ditambah 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 2 pangkat 4 sama dengan 4 dikurangi 0 ditambah 156,25 dikurangi 4 sama dengan 156,25. Integral batas bawah 0 batas atas 5 x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 batas bawah 0 batas atas 5 sama dengan 1/4 5 pangkat 4 dikurangi 1/4 0 pangkat 4 sama dengan 156,25 dikurangi 0 sama dengan 156,25. Perhatikan, batas atas area yang di depan B sama dengan batas bawah area yang di belakang, sehingga kedua area sesungguhnya sinambung atau menyatu. Untuk yang selanjutnya, batas negatif dan kurva bawah. Integrasi tertentu dengan batas negatif X kurang dari 0 perlu mendapat perhatian khusus. Begitu juga integrasi tertentu untuk kurva bawah, yaitu kurva fx yang terletak di bawah sumbu datar X. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman bahwa sumbu datar X terdapat angka 2 dan 7, sumbu datar fx terdapat angka 4 yang merupakan luas area integral batas bawah 2 batas atas 7, 4 dx ialah bidang segi 4 ABC yang dapat juga dihitung dengan geometri sederhana yaitu panjang kali lebar sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi kan kita memiliki fx sama dengan 4 dan hendak dihitung integral tertentunya untuk batas atas 7 dan batas bawah 2 bersandar pada kaidah yang ada. Maka untuk penyelesaiannya, integral batas bawah B batas atas A fx dx sama dengan integral batas bawah 2 batas atas 7 4 dx sama dengan 4x batas bawah 2 batas atas 7 sama dengan 4 dikali 7 dikurangi 4 dikalikan 2 sama dengan 20. Bagaimana jika integral fx sama dengan 4 hendak dihitung untuk batas-batas x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 7? Nilai x yang mana yang berkedudukan sebagai batas atas? Bandingkan kedua hasil perhitungan berikut ini, antara x sama dengan negatif 7 sebagai batas atas atau a sama dengan negatif 7, dan x sama dengan negatif 2 sebagai batas bawah atau b sama dengan negatif 2, serta sebaliknya. Untuk menentukan nilai x mana yang berkedudukan sebagai batas atas a dan batas bawah b, maka diperlukan persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1, integral batas bawah B batas atas A fx dx sama dengan integral batas bawah negatif 2 batas atas negatif 7 4 dx sama dengan 4x batas bawah negatif 2 batas atas negatif 7 sama dengan 4 dikalikan negatif 7 dikurangi 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 20. Untuk persamaan kedua, integral batas bawah B batas atas A fx dx sama dengan integral batas bawah negatif 7 batas atas negatif 2 4 dx sama dengan 4x batas bawah negatif 7 batas atas negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2 dikurangi 4 dikalikan negatif 7 hasilnya sama dengan 0. Jawaban mana yang benar, persamaan 1 ataukah persamaan 2? Perhatikan situasi kasus ini pada gambar berikut. Terdapat integral fx sama dengan 4 untuk batas-batas x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 7. Jawaban yang benar tentu saja versi persamaan 2. Namun jika kurang memahami situasi kasusnya, kita bisa terperangkap menyelesaikan seperti jawaban versi persamaan 1, menghasilkan luasan negatif. Kunci kebenarannya di sini terletak pada penentuan nilai x mana yang berkedudukan sebagai batas atas A dan batas bawah B. Dalam kasus ini, nilai x yang lebih besar berkedudukan sebagai batas atas, yaitu x sama dengan negatif 2, jadi A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan negatif 7. Jawaban mana yang benar, persamaan 1 ataukah persamaan 2? Perhatikan situasi kasus ini pada gambar berikut. Terdapat integral fx sama dengan 4 untuk batas-batas x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 7.
Jawaban yang benar tentu saja versi persamaan 2. Namun jika kurang memahami situasi kasusnya, kita bisa terperangkap menyelesaikan seperti jawaban versi persamaan 1, menghasilkan luasan negatif. Kunci kebenarannya di sini terletak pada penentuan nilai X mana yang berkedudukan sebagai batas atas A dan batas bawah B. Dalam kasus ini, nilai X yang lebih besar berkedudukan sebagai batas atas, yaitu X sama dengan negatif 2, jadi A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan negatif 7. Ingat bahwa negatif 2 lebih dari negatif 7. Selanjutnya kita masuk pada penerapan ekonomi integral. Jadi di sini nilai marginal sebuah variabel merupakan derivatif atau turunan dari nilai totalnya. Maka nilai total adalah antiderivatif dari nilai marginal variabel yang bersangkutan. Dengan menerapkan konsep integrasi, fungsi nilai total dapat dibentuk berdasarkan fungsi nilai marginal. Fungsi utilitas total dapat dibentuk berdasarkan fungsi utilitas marginal. Fungsi biaya total dapat dibentuk berdasarkan fungsi biaya marginal. Fungsi produk total dapat dibentuk berdasarkan fungsi produk marginal dan sebagainya. Pertama, integral utilitas marginal. Jadi di dalam integral utilitas marginal ini terdapat utilitas total yang merupakan antiderivatif utilitas marginal. Dengan mengintegralkan fungsi utilitas marginal atau MU terhadap jumlah barang yang dikonsumsi atau Q, dapat dibentuk fungsi utilitas total yaitu U. Dengan diferensiasi berdasarkan U sama dengan FQ dapat dibentuk MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Dengan integrasi berdasarkan MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ dapat dibentuk U sama dengan FQ. Jadi di sini dapat dibentuk rumus yaitu U sama dengan integral MU DQ sama dengan integral dalam kurung DU per DQ tutup kurung dikali DQ. Ikut contoh soal integral utilitas marginal. Soalnya, kepuasan marginal seseorang dari makan rambutan ditunjukkan oleh persamaan MU sama dengan 120 dikurang 10 Q. Q melambangkan jumlah buah rambutan. Berapa buah idealnya ia makan agar kepuasan totalnya maksimum? Berapa nilai kepuasan total maksimumnya? Kepuasan total atau U akan maksimum apabila MU sama dengan 0. Dengan menetapkan MU sama dengan 0, diperoleh Q sama dengan 12. Untuk mengetahui berapa U maksimum, maka persamaan U sama dengan FQ harus dibentuk terlebih dahulu. Sekarang kita masuk pada penyelesaian menggunakan rumus U sama dengan integral MU DQ. Jadi di sini tinggal dimasukin aja. U sama dengan integral 120 dikurangi 10Q dikali DQ. 120 dikurangi 10Q ini merupakan persamaan MU. U sama dengan 120Q dikurang 5Q pangkat 2 ditambah K sehingga menjadi U sama dengan 120Q dikurang 5Q pangkat 2 karena K sama dengan 0. U sama dengan 120 dikali 12 dikurang 5 dikali 12 dipangkatkan dengan 2 menjadi 1440 dikurangi 720 sama dengan 720. Jadi hasilnya sama dengan 720 ya teman-teman. Jadi agar kepuasan total dari makan rambutan maksimum, ia harus makan 12 buah rambutan dan memperoleh kepuasan total maksimum senilai 720. Dalam kasus ini K sama dengan 0 sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang kalau tidak ada sesuatu yang dikonsumsi. Yang kedua, integral produksi marginal. Jadi di sini fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah hasil produksi atau output Q dan jumlah faktor produksi atau input X yang digunakan. Produksi total yaitu Q, produksi marginal yaitu MP, dan produksi rata-rata yaitu AP, semuanya merupakan fungsi dari jumlah faktor produksi X. Produksi marginal merupakan derivatif dari produksi total dengan rumus MP sama dengan DQ per DX. Sebaliknya, produksi total adalah antiderivatif dari produksi marginal.
Jadi di sini dapat dibentuk rumus yaitu Q sama dengan integral MPdx sama dengan integral dalam kurung dq per dx tutup kurung dikali dx. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian contoh soal integral produksi marginal. Yang pertama yang kita cari itu yaitu produksi total menggunakan rumus Q sama dengan integral MPdx sehingga menjadi integral 18x dikurang 0,6x pangkat 2 dikali dx. Nah, 18x kurang 0,6x pangkat 2 ini kita dapat dari persamaan MP. Q sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 0,2x pangkat 3 ditambah K menjadi Q sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 0,2x pangkat 3 karena K sama dengan 0. Q sama dengan 9 dikali 20 dipangkatkan dengan 2 dikurang 0,2 dikali 20 pangkat 3 menjadi 3600 dikurang 1600 hasilnya sama dengan 2000. Jadi di sini sudah ditemukan bahwa produksi totalnya sama dengan 2000 atau Q. Yang kedua, produksi rata-rata menggunakan rumus AP sama dengan Q per X. Q-nya tadi sudah ditemukan yaitu 2000 dan X sudah ditemukan yaitu 20 karena di soal terdapat 20 unit. Langsung saja 2000 dibagi 20 hasilnya sama dengan 100. Jadi di sini sudah ditemukan ya teman-teman bahwa produksi totalnya sama dengan 2000 dan produksi rata-ratanya sama dengan 100. Marginal atau MC adalah turunan biaya total atau C terhadap jumlah produk atau Q. MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Dengan demikian, biaya total tidak lain adalah integrasi biaya marginal terhadap jumlah produk. Jadi di sini bisa kita tulis rumus yaitu C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral dalam kurung DC per DQ tutup kurung dikali DQ. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal integral biaya marginal. Soalnya, biaya marginal sebuah perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Yang pertama yang kita cari yaitu biaya total. Menggunakan rumus C sama dengan integral MC DQ ditulis menjadi C sama dengan integral 3Q pangkat 2 ditambah 6Q ditambah 4 dikali DQ. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Yang kedua, biaya rata-rata. Menggunakan rumus AC sama dengan C per Q menjadi AC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Jadi untuk kasus ini teman-teman, K tidak boleh sama dengan 0. Jadi pastinya K itu harus lebih dari 0. Dalam konteks biaya terdapat biaya tetap, yaitu biaya yang pasti dikeluarkan atau dibayar kendati perusahaan tidak berproduksi sama sekali. Konstanta atau K di sini mencerminkan biaya tetap. Jika biaya tetap tersebut diketahui misalnya sebesar 50, maka C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 50. Karena di sini sudah diketahui bahwa C sama dengan 50 dan AC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 50 per Q. Keempat, integral penerimaan marginal. Jadi di dalam integral penerimaan marginal ini terdapat fungsi penerimaan atau pendapatan yang menerangkan hubungan antara jumlah penerimaan uang hasil penjualan atau R dan jumlah produk yang diproduksi dan terjual yaitu Q. Penerimaan atau pendapatan total atau total revenue R, penerimaan marginal atau marginal revenue MR
dan penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR, semuanya merupakan fungsi dari jumlah produk yang diproduksi dan terjual atau Q. Penerimaan marginal merupakan derivatif dari penerimaan total yang bisa kita tulis MR sama dengan DR per DQ. Sebaliknya, penerimaan total merupakan antiderivatif dari penerimaan marginal. Jadi di sini bisa kita tulis rumus yaitu R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral dalam kurung DR per DQ tutup kurung dikali DQ. Saja pada contoh soal integral penerimaan marginal. Jadi soalnya, tentukan berapa penerimaan total maksimum sebuah perusahaan apabila penerimaan marginalnya atau MR sama dengan 16 dikurang 4Q. Berapa penerimaan rata-ratanya? Oke, langsung saja pada penyelesaian. Yang pertama sudah diketahui bahwa penerimaan marginalnya atau MR sama dengan 16 dikurang 0,4Q. Yang kedua terdapat penerimaan total atau R dengan rumus R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral dalam kurung 16 dikurang 0,4Q tutup kurung dikali DQ. R sama dengan 16Q dikurang 0,2Q pangkat 2 ditambah K sehingga menjadi R sama dengan 16Q dikurang 0,2Q pangkat 2. Yang ketiga, penerimaan rata-rata dengan rumus AR sama dengan R per Q sama dengan 16 dikurang 0,2Q. Dengan menetapkan MR sama dengan 0 agar R maksimum diperoleh Q sama dengan 40. Selanjutnya R maksimum sama dengan 16 dikali 40 dikurang 2 dikali 40 dipangkatkan dengan 2 menjadi 320 dan AR-nya sama dengan 320 dikurang 40 sama dengan 8. Yang terakhir, integral MPC dan MPS. Jadi teman-teman, dalam teori makroekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat atau sektor rumah tangga yang dilambangkan dengan C dan tabungan yang dilambangkan dengan S dinyatakan fungsional terhadap tingkat pendapatan. Jadi di sini yang pertama terdapat bentuk umum fungsi konsumsi yaitu C sama dengan F dikali YD dan juga terdapat bentuk dasar persamaan konsumsi yaitu C sama dengan CO tambah gradien C dikali YD menjadi CO lebih dari 0 sehingga menjadi gradien C sama dengan MPC. Yang kedua terdapat bentuk umum fungsi tabungan yaitu S sama dengan G dikali YD dan bentuk dasar persamaan tabungan yaitu S sama dengan SO ditambah gradien S dikali YD menjadi SO kurang dari 0 sehingga menjadi gradien S sama dengan MPS. Selanjutnya, MPC atau gradien C tak lain adalah derivatif atau turunan C terhadap YD sehingga gradien C sama dengan DC per DYD. Sementara MPS atau gradien S adalah turunan S terhadap YD sehingga menjadi S sama dengan DS per DYD. Dalam perspektif sebaliknya, C merupakan antiderivatif dari gradien C terhadap YD dan S adalah antiderivatif dari gradien S terhadap YD. Kedua persamaan tersebut dapat dibentuk rumus yang pertama C sama dengan integral gradien C DYD sama dengan integral dalam kurung DC per DYD tutup kurung dikali DYD sama dengan gradien C kali YD tambah K. Yang kedua, S sama dengan integral gradien S DYD sama dengan integral dalam kurung DS per DYD tutup kurung dikali DYD sama dengan gradien S dikali YD tambah K. Surplus konsumen.
Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau suatu surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan fungsi Q menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan baginya. Sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Keuntungan lebih ini yang disebut surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan tetapi di atas tingkat harga pasar. Bisa dilihat pada gambar surplus konsumen berikut, di mana titik E adalah titik keseimbangan pasar, PE adalah titik harga keseimbangan, yaitu harga yang berlaku di pasar. QE adalah jumlah keseimbangan, yaitu jumlah yang terjual atau dibeli ketika harga setingkat PE. PE merupakan intercept kurva permintaan pada sumbu harga. Surplus konsumen atau CS, singkatan dari consumer surplus, tak lain adalah segitiga PEDE, dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral batas bawah 0 batas atas QE, FQ, DQ, min QE, PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan fungsi Q atau CS sama dengan integral batas bawah PE batas atas P topi, FP, DP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan fungsi P topi adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, CS sama dengan integral batas bawah 0 batas atas QE, FQ, DQ, min QE, PE sama dengan integral batas bawah PE batas atas P topi, FP, DP. Kemudian contoh soal, hitunglah surplus konsumen dengan dua macam cara untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Q sama dengan 40 min 2P, min P sama dengan 20 min 0,50 Q. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan 40. Jika Q sama dengan 0, P sama dengan 20 sama dengan min P. Jika P sama dengan 10, QP sama dengan 20. Pada kurva berikut, di mana titik E atau titik keseimbangan pasar terletak pada 10 dan 20. Cara yang pertama, CS sama dengan integral batas bawah 0 batas atas QE, FQ, DQ, min QE, PE sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 20, 20 min 0,50 Q, DQ, min 20 dikali 10. Sama dengan 20 Q min 0,25 Q kuadrat batas bawah 0 batas atas 20 min 200 sama dengan 20 dikali 20 min 0,25 dikali 20 dikali 2 dikurangi 20 dikali 0 min 0,25 dikali 0 dikali 2 min 200 sama dengan 400 dikurangi 100 dikurangi 200 sehingga hasilnya adalah 100. Untuk cara yang kedua, CS sama dengan integral batas bawah PE batas atas P topi, FP, DP sama dengan integral batas bawah 10 batas atas 20, 40 min 2P DP sama dengan 40P min P kuadrat batas bawah 10 batas atas 20 sama dengan 40 dikali 20 dikurang 20 kuadrat dikurangi 40 dikali 10 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 400 dikurangi 300 sehingga hasilnya 100. Surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Fungsi penawaran P sama dengan fungsi Q menunjukkan bahwa jumlah sesuatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Kelebihan harga jual yang diperoleh karena harga pasar lebih tinggi daripada yang diharapkan disebut surplus produsen atau produsen surplus yang dilambangkan dengan SP. PE adalah tingkat harga keseimbangan, QE adalah jumlah keseimbangan, sedangkan PC merupakan intercept kurva penawaran pada sumbu harga. Secara teoritis melambangkan tingkat harga terendah atau minimum yang berakibat tidak ada barang yang dipasok atau terjual. Q sama dengan 0. Rumusnya sebagai berikut. PS sama dengan PE dikalikan QE dikurang integral batas bawah 0 batas atas QE FPDP atau PS sama dengan integral batas bawah PE batas atas PE FPDP. Untuk surplus produsen disajikan dua kurva. Yang pertama PS dengan integran FQ dan PS dengan integran FP.
Nah, di sini disajikan soal untuk surplus produsen. Soalnya, penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar ditunjukkan masing-masing oleh Q sama dengan minus 100 ditambah 0,5 P dan Q sama dengan 800 dikurangi 0,4 P. Hitunglah dan surplus produsen yang tercipta di pasar barang tersebut. Penyelesaiannya diketahui Q sama dengan FP sama dengan min 60 ditambah 0,2 P sehingga P sama dengan 300 ditambah 5 Q. Dengan P sama dengan PE sama dengan 1000, maka Q sama dengan QE sama dengan 140. Seandainya Q sama dengan 0, maka P sama dengan PC sama dengan 300. Di sini ada dua cara untuk menentukan PS. Yang pertama, PS sama dengan PE dikali QE dikurangi integral batas bawah 0 batas atas QE FQ DQ sama dengan 1000 dikali 140 dikurangi integral bawah 0 integral atas 140 dikali 300 tambah 5Q DQ sama dengan 140.000 dikurangi 300Q ditambah 2,5Q kuadrat. Batas bawah 0 batas atas 140 sama dengan 140.000 dikurangi 300 dikali 140 dikurangi 2,5 dikali 140 pangkat 2 sama dengan 140.000 dikurangi 42.000 dikurangi 49.000, maka hasil akhirnya adalah 49.000. Nah, cara yang kedua, PS sama dengan integral batas bawah PC batas atas PE FPDP sama dengan integral batas bawah 300 batas atas 1000 min 6 ditambah 0,2 P DP sama dengan min 60 P ditambah 0,1 P kuadrat batas bawah 300 batas atas 1000 sama dengan min 60 dikali 1000 dikurangi min 60 dikali 300 ditambah 0,1 dikali 1000 pangkat 2 dikurangi 0,1 dikali 300 pangkat 2 sama dengan min 60.000 ditambah 18.000 ditambah 100.000 dikurangi 9.000. Hasil akhirnya adalah 49.000. Nah, di bawahnya itu ada kurva. Pada sumbu P terdapat titik PC dan PE. PC sama dengan 300 dan PE sama dengan 1000. Pada sumbu Q terdapat titik QE sama dengan 140. Jarak antara PC dan PE disebut PS. Titik pertemuan antara PE dan QE dinamakan E yang besarnya itu 140,1000. Nah, di situ terbentuklah kurva penawaran Q sama dengan min 60 ditambah 0,2 P. Nilai surplus produsen PS adalah luas segitiga PE, PC, E, yaitu 140 dikali 700 dibagi 2, yaitu 49.000. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.